Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penulisan laporan singkat dan laporan formal. Kami dari kelompok 11 dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Elsa Intan Septiana, dengan NPM 20120100291. Yang kedua ada Ika Natalia Krisma Yunita dengan NPM 20120100266. Dan yang ketiga ada Lucy Triwahyuni dengan NPM 20120100265. Nah, di sini kami akan membahas 9 subbab. Yang pertama ada karakteristik laporan singkat, yang kedua perencanaan laporan singkat, yang ketiga penentuan struktur dasar, yang keempat pengorganisasian laporan singkat, yang kelima mendefinisikan masalah laporan formal atau panjang, yang keenam kerangka untuk analisis, yang ketujuh menyusun rencana kerja, yang kedelapan melakukan penelitian, yang kesembilan analisis data. Laporan singkat. Karakteristik laporan singkat. Laporan singkat pada dasarnya secara umum berisi materi yang singkat, padat, dan jelas guna mencapai efektivitas dalam pemahaman pembaca. Laporan singkat tersebut bisa berwujud memo atau surat yang ditulis dalam 1-2 lembar. Akan tetapi di dunia bisnis, laporan singkat jarang untuk dilengkapi dengan preliminary parts, yaitu halaman awal berupa halaman judul dan daftar isi serta adanya rangkuman ataupun abstrak yang terdiri sekitar 1 atau 2 halaman. Dengan alasan tersebut, laporan ini lebih menitik beratkan pada tubuh sebuah laporan yang berisi bagian awal atau pembuka, bagian hasil, bagian balasan, dan lembaran penutup. Perencanaan laporan singkat. Saat pembuatan laporan singkat yang penting kita perhatikan seperti audiens dan subjek laporan serta tujuan. Semua komponen akan memberi pengaruh terhadap format dan panjangnya laporan, gaya, dan juga organisasi laporan. Kepada utamanya mengetahui tujuan penulisan laporan supaya pembaca bisa menentukan dengan apa saja yang ingin diketahui, berkenaan dengan materi yang disampaikan dan format penyajiannya. Dilandasi hal itu, maka penulis akan mudah bisa menentukan pilihan format laporan yang benar. Ada beberapa format laporan yang dapat dipilih oleh penulis, antara lain yang pertama prepared. Bentuk sebelum dicetak pada dasarnya digunakan untuk mengisi laporan yang kosong. Contohnya adalah laporan otoritas. Yang kedua ada surat. Format surat dapat digunakan untuk laporan yang jumlah halamannya 5 atau kurang dan ditunjukkan kepada pihak luar organisasi. Yang ketiga ada memo, format yang paling umum untuk laporan singkat yang digunakan untuk kepentingan pihak intern suatu organisasi. Yang keempat ada manuskrip. Laporan ini terdiri atas beberapa halaman sampai ratusan halaman yang memerlukan pendekatan formal. Penentuan struktur dasar. Adapun penentuan struktur dasar dari laporan singkat dapat didasarkan pada masalah yang muncul. Terdapat 3 masalah yang ada saat menentukan struktur dasar ini. A. Apa saja informasi yang harus dimasukkan, yaitu apa keseluruhan dari data akan dimasukkan, ataukah Anda ingin mengeliminasi data yang ada. B. Pendekatan psikologi yang relevan terhadap pembaca tertentu. Apakah Anda memakai direct order atau indirect order? Yang C. Metode yang Anda gunakan supaya materi yang disampaikan jelas dan meyakinkan. Apakah Anda memakai pengorganisasian sebuah topik dengan dasar atas tingkat pentingnya, berdasarkan urutan, berdasarkan kronologi, berdasarkan lokasi, atau berdasarkan kategori? Pengorganisasian laporan singkat. Yang pertama, pengorganisasian memo dan laporan informasional. Laporan informasional terdiri atas suatu laporan periodik berkala dan laporan aktivitas personal dalam suatu konferensi. A. Laporan periodik. Laporan periodik adalah suatu laporan internal yang menjelaskan apa yang terjadi dalam suatu departemen atau divisi selama periode tertentu. Tujuan laporan periodik adalah
untuk memberikan suatu gambaran bagaimana sesuatu berjalan sehingga manajer dapat mengikuti perkembangan dan dapat melakukan koreksi jika perlu. Yang B, laporan aktivitas personal. Laporan aktivitas personal berisi suatu deskripsi individual terhadap apa yang terjadi selama konvensi atau dalam perjalanan. Tujuan laporan ini untuk menginformasikan kepada manajemen terhadap suatu informasi penting atau keputusan yang muncul. Yang kedua, perorganisasian laporan analitikal. Contoh-contoh laporan analitikal sebagai berikut. A. Laporan justifikasi ialah usulan intern yang digunakan untuk melakukan persuasi kepada manajemen puncak untuk menyetujui suatu investasi atau proyek tertentu. B. Usulan bisnis baru di luar klien. Usulan untuk pihak di luar klien dimaksudkan untuk memperoleh produk atau proyek yang diterima oleh bisnis atau pemerintah di luar itu. C. Laporan troubleshooting. Laporan ini adalah dokumen yang berorientasi kepada keputusan yang disusun untuk kepentingan manajemen puncak. Jika kita ingin agar pembaca berkonsentrasi dan mudah memahami ide-ide yang kita buat, maka kita perlu memberikan suatu argumen yang logis dalam laporan. Laporan formal. Mendefinisikan masalah laporan formal atau panjang. Laporan formal adalah laporan yang ditulis secara ilmiah, yaitu sebagai hasil dari penelitian, memiliki isi singkat tetapi padat dan sistematis yang logis, bersifat impersonal, serta disajikan dalam pola struktur. Pada saat melakukan pembuatan laporan, yaitu suatu laporan informasional ataupun laporan analitikal, langkah awal ialah membuat pendefinisian masalah, sehingga harus mampu untuk memutuskan suatu informasi apa yang dibutuhkan untuk penyelesaian sebuah laporan. Semisal, Anda akan melaksanakan penelitian tentang minuman beralkohol. Kita perlu mencari berbagai pertanyaan yang berkenaan masalah minuman beralkohol dan menggali bagaimana cara pengedaran barang-barang tersebut. Menggali tentang latar belakang masyarakat yang mengkonsumsi minuman terlarang tersebut, di mana tempat mendapatkan minuman beralkohol itu, menggali cara penyaluran minuman keras itu, dan lainnya. Semua jawaban itu bisa membantu kita dalam melakukan penelitian yang telah kita susun. Kerangka untuk analisis. Setelah melakukan pendefinisian terhadap masalah dan kemudian memutuskan terhadap tujuan riset, maka bisa mulai melaksanakan suatu riset. Guna melakukan organisasi sebuah penelitian, sehingga sangat penting untuk mengelompokkan suatu masalah ke dalam suatu rangkaian yang ada pada pertanyaan secara khusus atau dapat disebut sebagai factoring. Pada struktur yang ada di penelitian harus mampu dikembangkan kalau sudah dipahami secara logis sesuai dengan adanya objek pada penelitian, sehingga dimulai dengan memperhatikan adanya tujuan penelitian secara menyeluruh yang bertujuan untuk memutuskan ketika akan menggunakan adanya kerangka informasional dan juga analitika, serta bisa juga dengan gabungan keduanya. Menyusun rencana kerja. Setelah mendefinisikan masalah dan membuat kerangka, selanjutnya perlu untuk menetapkan suatu rencana kerja yang didasarkan pada kerangka pembuka atau pendahuluan.
Jika seseorang menyusun suatu rencana untuk kepentingan sendiri, rencana tersebut relatif informal berisi suatu daftar sederhana mengenai langkah-langkah perencanaan, estimasi urutan dan waktu, dan sejumlah sumber informasi yang digunakan. Melakukan penelitian. Rencana kerja yang telah disiapkan akan sangat membantu selama penelitian berlangsung. Dalam kaitan ini, bagaimana memperoleh informasi yang diperlukan baik melalui sumber-sumber primer maupun sekunder. Sumber primer akan memberikan informasi atau data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli atau tangan pertama untuk tujuan tertentu. Sedangkan sumber sekunder akan memberikan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu. Data sekunder tersebut berasal dari laporan tangan kedua. Analisis data. Dari data yang telah didapatkan saat melakukan riset, kemudian dilakukan dengan cara menganalisis data hasil temuan. Dilakukan analisis data tujuannya untuk mengetahui adanya suatu hubungan terhadap fakta yang ditemukan saat penelitian. Sehingga dengan adanya berbagai data dari sudut pandang yang berbeda, sehingga akan mampu menjawab terhadap pertanyaan dalam suatu rencana kerja. Kesimpulan. Laporan singkat pada dasarnya secara umum berisi materi yang singkat, padat, dan jelas guna mencapai efektivitas dalam pemahaman pembaca. Laporan singkat tersebut bisa berwujud memo atau surat yang ditulis dalam 1-2 lembar. Laporan formal adalah laporan yang ditulis secara ilmiah, yaitu sebagai hasil dari penelitian, memiliki isi singkat tetapi padat dan sistematis yang logis, bersifat impersonal, serta disajikan dalam pola berstruktur.